apa sih akuberbagi.com itu? Namanya dari tadi muncul terus ya. Ya, akuberbagi.com adalah platform digital berbagi kebaikan pertama yang mengusung konsep warisan kebaikan, di mana kita bisa berkontribusi secara rutin dan hasilnya juga dapat bermanfaat di hidup seseorang kelak. Hanya dengan berkontribusi minimal Rp20.000 per bulan saja selama 5 tahun, Anda sudah dapat memberikan manfaat dalam bentuk donasi atau wakaf hingga Rp2,5 juta kepada lembaga sosial yang sudah bekerja sama dengan akuberbagi.com, dan juga manfaat kebaikan hingga Rp1 juta kepada ahli waris dari keluarga. Saat ini akuberbagi.com telah bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial non-profit ternama seperti Dompet Duafa, Yayasan Kanker Anak Indonesia, Darut Tauhid, Hope Worldwide Indonesia, SOS Children Village, Habitat for Humanity Indonesia, Askar Kauni, Wakaf Salman ITB, Yayasan Kesejahteraan Madani atau Yakesma, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk info selanjutnya Anda bisa mengakses juga melalui situs www.akuberbagi.com. Dan jangan lupa juga di Instagramnya di-follow ya, sudah pada follow atau belum. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kehadiran di sini, 2 orang guest speaker yang tentunya nanti akan berbagi cerita, serta juga berbagi ilmu ya pastinya, yaitu yang pertama, ada Flora Ardella, seorang newborn fotografi spesialis yang sudah berkecimpung di dunia newborn fotografi semenjak 2016, yang nantinya akan menjelaskan juga mengenai apa sih sebetulnya newborn fotografi itu dan bagaimana perkembangannya saat ini di Indonesia. Dan juga berikutnya akan ada Bapak Agus Ismail, CEO dari akuberbagi.com, yang nanti juga akan berbagi cerita dengan kita pastinya ya. Baiklah, untuk mengawalinya hari ini, boleh saya berikan dulu ya satu pertanyaan awal untuk Mbak Rara yang sudah hadir juga di sini. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah sama-sama bisa dilihat belum ya Mbak Raranya? Mbak Rara? Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Ya, aduh, terima kasih banyak ya sudah bergabung malam hari ini. Semuanya udah semangat nih pastinya nih ya, banyak followersnya Mbak Rara juga nih ya di Instagram, dari Instagram Rara Ismom ya, betul ya Mbak? Iya betul, semoga nggak bosen ya. Jangan bosen ya, oke. Karena malam hari ini Mbak Rara juga akan berbagi sedikit ilmu ya, mungkin basic ya Mbak ya, nanti ya. Dan untuk awalnya saya ingin nanya dulu nih, satu pertanyaan awal aja Mbak, sebelum Mbak Rara masuk ya ke yang selanjutnya. Saya pengen nanya, sebenarnya benar nggak sih untuk menjadi seorang newborn photographer itu yang nggak sembarangan fotografer gitu loh Mbak? Maksudnya misalnya saya juga fotografer nih, terus saya mau foto bayi nih gitu. Itu betul nggak sih? Soalnya mengingat kalau Mbak Rara sendiri kan certified newborn photographer ya Mbak ya? Jadi artinya tersertifikasi gitu Mbak. Iya betul. Sebelumnya mau say hi dulu nih buat teman-teman yang udah hadir nih, pada banyak yang sibuk DM juga nih, ada yang Mbak belum bisa masuk, ada yang ini segala macam. Iya, makasih banget waktunya. Terus makasih juga buat akuberbagi.com dan Canon yang seperti biasa mensupport. Untuk hari ini aku kebetulan mau berbagi cerita dan berbagi ilmu tentang newborn fotografi tentunya. Jadi emang lagi lumayan booming ya. Banyak yang mau jadi newborn photographer tapi masih bingung. Mungkin malam ini kita bisa meyakinkan hatinya apakah mau benar-benar mau terjun ke genre newborn atau gimana. Jadi setiap genre fotografi pasti ada challenge-nya masing-masing. Aku udah rasain juga sebelumnya, sebelum di genre newborn, udah macam-macam genre, selalu ada challenge-nya masing-masing, selalu ada suka dukanya. Nah, untuk newborn ini memang agak unik ya, karena
objek yang kita foto juga kan bayi yang baru lahir beberapa hari dan udah pasti bayi yang baru lahir itu atau newborn itu memang perlu treatment khusus gitu. Maksudnya terutama pada saat sesi foto memang perlu di-handle secara khusus sama orang yang memang mengerti cara untuk menghandle-nya. Apalagi di pose-pose, kan orang selalu lihat, itu kok bisa sih bayinya dilipat-lipat tapi diem aja gitu kan. Nah itu ada teknik-teknik yang memang harus dipelajari khusus sama ahlinya. Banyak kok di Indo mentor-mentor yang udah proper, baru mungkin bisa mulai untuk di genre newborn ini. Jadi nggak cuma sekedar bisa foto, bisa editing, bisa ini. Cuman memang lebih ke teknik menghandle bayi yang baru lahir tersebut gitu. Ya, artinya memang ada suatu teknik tertentu yang artinya pun fotografernya pun juga harus tersertifikasi ya Mbak ya, gitu ya kurang lebih seperti itu ya. Biasanya kalau kita udah belajar sama mentor khusus itu memang nanti untuk training yang benar-benar khusus newborn fotografi ya, itu memang biasanya bakal dapet sertifikat gitu. Ya. Jadi kalau Mbak Rara sendiri kalau bisa dibilang memang juga sudah tersertifikat dari Ana Brand ya, Mbak ya, betul ya? Iya, aku yang terakhir sama Ana Brand sebelum pandemik, harusnya tahun ini juga ada training lagi sama salah satu fotografer dari Poland ya. Cuman karena pandemik gitu. Jadi memang kita juga yang udah bertahun-tahun, biasanya tiap tahun kita ambil training juga gitu. Jadi nggak cuman sekali udah selesai, enggak. Jadi memang selalu refresh ilmu karena banyak teknik-teknik baru juga yang harus dipelajarin. Oh, jadi nggak cuma sekali, terus udah jadi newborn photographer, udah gitu ya, nggak seperti itu ya, terus memperbaharui ilmu ya, Mbak ya? Karena kan belajar kan nggak cukup, nggak ada batasnya kalau buat aku ya, jadi memang terus-terusan selalu kalau ada waktu, memang ada rezekinya pasti akan selalu ikut. Gitu. Ya, pantesan kalau misalnya mau mau daftar di foto bayinya sama Mbak Rara tuh sampai udah lama banget gitu ya Mbak ya, bisa dapat kita daftarnya bulan apa, baru dapatnya bulan apa gitu kali ya Mbak ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau untuk Karena booking udah banyak banget. kalau aku pribadi aku batasin sih, apalagi terutama di pandemi ini ya. Dari sebelum pandemi juga kita batasin karena itu maksudnya kayak untuk satu sesi aja tuh perlu energi yang lumayan gitu kan. Jadi aku memang batasin sesuai kemampuan. Aku ngerasa kemampuan aku maksimalnya di berapa bayi dalam sebulan ya disitulah gitu. Jadi walaupun banyak yang kalau mendadak tuh biasanya nggak bisa. Biasanya at least H-3 bulan sebelum tanggal perkiraan lahir mereka udah booking gitu. Karena untuk nyiapin konsep dan sebagainya. Maksudnya kayak ya semaksimal mungkin gitu. Kalau mendadak tuh biasanya udah nggak bisa gitu. Oke, satu lagi Mbak, kalau tantangannya di masa pandemi sekarang ini ya, semuanya kan sudah melalui ini ya, dari awal tahun, masa pandemi seperti ini gitu kan, itu tantangannya sebagai seorang newborn photographer atau seorang Rara is mom tuh gimana sih gitu loh? Kalau bisa berbagi cerita lagi sedikit. Selama pandemi sih udah pasti ya lebih, terutama untuk aku pribadi lebih strict masalah sterilisasi props dan sebagainya. Untuk klien mungkin juga takut-takut. Sebenarnya yang takut bukan cuma kliennya gitu. Kalau aku pribadi, kita fotografernya juga lebih takut gitu karena klien kita kan udah pasti orang yang baru pulang dari rumah sakit kan gitu. Cuman waktu awal pandemi emang aku sempat off tuh yang kayak, aduh udah deh daripada kita gimana-gimana nih mendingan close dulu deh gitu. Kita refund semua tapi ternyata klien juga nggak mau, mereka mau nunggu untuk tetap foto gitu. Aku lebih concern ke memang kebersihan props dan sebagainya, terutama untuk tes-tes swab PCR juga kita berkala ya, tim asisten sama aku itu untuk lebih menjaga keamanan bersama sih, karena aku juga kan punya keluarga gitu kan. Tantangannya paling kalau yang udah ngerti sih biasa aku share di Instagram ya, kita punya teknik
bersihin segala macam, jadwal rapid, jadwal swab itu biasanya. Cuman kalau yang belum tahu biasanya kayak yang, Mbak ini aman nggak ya gitu kan. Cuma aku jelasin sebenarnya foto newborn itu jauh sebelum pandemi dari bayi pertama tuh memang masalah kebersihan itu nomor satu sih, masalah sterilisasi itu nomor pertama gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak berubah gitu, cuman mungkin lebih ketat lagi, lebih di double, triple, sama tambahan tes itu so far sih alhamdulillah sampai sekarang kita masih aman. Dan itu juga tambah ngebatasin lagi jumlah booking juga, itu salah satu trik kita biar kita tetap fit juga, aku sama asisten gitu. Alhamdulillah emang itu juga kali ya kenapa banyak yang tertarik di newborn fotografi pada saat hampir semua genre berhenti karena pandemi, ternyata kita yang berdasarkan aku pengalaman dan benar-benar tidak terdampak sama sekali gitu. Iya, syukur deh ya. Terus kalau misalnya keistimewaannya sendiri dari newborn fotografi itu apa sih bedanya dengan kalau dulu kita kan banyak ya fotografi sendiri tuh keistimewaan atau bedanya tuh apa sih Mbak sebenarnya? Bedanya ya setiap genre pasti ada uniqueness-nya sendiri. Cuma untuk newborn kalau menurut aku tuh momennya tuh istilahnya momennya setiap momen pasti nggak bisa terulang ya, Mas. Momen indah, terutama momen indah tuh pengen dikenang selamanya lah, lifetime gitu kan. Dan newborn ini dia tuh jendela waktunya tuh pendek banget gitu. Jadi bayi ini cuma bisa difoto, dipose seperti itu hanya di usia idealnya adalah di usia antara 5 sampai 15 hari. Itu jendelanya. Itu usia ideal untuk sesi foto newborn. Jadi kalau misalnya udah lewat, ya udah gitu. Biasanya terutama aku biasanya udah nggak terima gitu. Jadi kalau udah misalnya banyak sih yang kayak, Mbak aku mau foto dong bayinya tapi udah 2 bulan, 3 bulan gitu. Aku biasanya udah nggak terima gitu. Misalnya kayak, aduh udah agak sulit untuk dipose, udah sering bangun dan sebagainya. Jadi makanya uniknya itu adalah dia tuh momennya tuh pendek banget gitu, dan setelah itu udah nggak bisa diulang lagi gitu, nggak bisa ditekuk-tekuk lagi dan sebagainya. Jadi emang bedanya tuh mungkin sama genre yang lain adalah itu. Momennya pendek, tapi itu lasting for a lifetime gitu ya Mbak ya. Maksudnya kan cuma sekali itu momen habis kelahiran gitu ya, bisa dijaga, bisa kita simpan gitu loh. Iya. Oke, dengar-dengar Mbak Rara nih ada mau berbagi ilmu juga ya sama kita ya hari ini ya. Iya, aku ada mau sedikit berbagi tentang apa sih newborn fotografi itu, terus kira-kira kalau mau jadi newborn photographer tuh apa yang harus diperhatiin. Ini mungkin kadang banyak juga nih momis yang suka penasaran ikut webinar, aku mau tahu gitu. Mungkin karena lebih ke aman nggak sih, itu gimana sih sebenarnya gitu. Apalagi yang baru pertama punya bayi ya. Terus ntar juga aku ada tunjukin salah satu teknik wrapping itu bedong yang biasanya kita pakai atau ikonik gitu deh. Sama ini aku ada alat peraga, ini namanya posing doll. Serem nggak? Biasanya kalau bukan di fotografer kayak itu serem banget, itu boneka sih serem banget kita. Nah ini bakal boneka si posing doll ini bakal bantuin aku ngejelasin lebih tentang salah satu teknik wrapping ya, karena kita kan online ya agak susah nih ngejelasinnya. Mungkin kalau pakai ini ya bisa lebih jelas lagi. Gitu. Ya, jadi bisa langsung juga ya. Oke, kalau gitu Mbak Rara boleh silahkan langsung mau berbagi cerita, berbagi ilmunya. Saya persilahkan. Oke, aku share screen dulu.
Udah kelihatan belum? Mon ininya apa? Aku punya slide di sini. Sudah Udah kelihatan. Sudah, slide-nya sudah jelas kelihatan, Mbak. Oke. Oke. Ini aku kecilin dulu ya. Oke, ini ada sedikit penjelasan dulu ya tentang newborn fotografi. Ini tadi udah disebutin juga sama Mona, jadi mungkin udah ada beberapa yang kenal juga. Raraisme fotografi itu ada 3 cabang, ada 3 lini, yaitu ada newborn fotografi ini khusus yang untuk fotografinya. Jadi kalau untuk yang mau berminat untuk foto newborn ini aku di sini di Instagram @raraismom. Terus kita juga ada spesialisasi untuk newborn props foto. Jadi props fotonya bisa diintip di sini di newborn foto props Raraismom Prop Shop. Mungkin banyak juga nih di sini loyal customer kita. Thank you ya. Nah, terus terakhir ada Raraismom Education, itu isinya untuk workshop, private training, dan sebagainya. Itu bisa infonya ada di sini. Nah, selanjutnya newborn fotografi itu apa sih? Kalau menurut aku, dari pengalaman bertahun-tahun ini, menurut aku newborn fotografi itu adalah seni memposing bayi dengan aman dan nyaman untuk mendapatkan foto yang indah. Jadi intinya adalah seni memposingnya. Jadi nggak hanya seni dan teknis fotonya ya. Jadi kalau newborn fotografi itu lebih ke seni untuk memposekan bayinya seperti kayak gini nih. Bayinya dimasukin ke ember lah gitu. Itu ada teknik-teknik tertentunya dan ini ternyata menghasilkan karya seni yang indah. Tuh. Nah, apa sih hal utama yang harus diperhatikan? Hal paling penting menurut aku dalam newborn fotografi itu ada 3. Ini selalu setiap workshop, setiap webinar, setiap private class, selalu aku omongin 3 hal penting ini. Gitu. Jadi dalam setiap pembuka, aku selalu tegaskan 3 hal ini, yaitu adalah safety. Safety itu keamanan, terus hygiene, masalah kebersihan, kesehatan, sterilisasi, dan sebagainya, dan comfort, kenyamanan untuk bayi. Jadi untuk menjadi newborn photographer itu menurut aku adalah pondasinya 3 hal ini, selain dari bisa foto ya. Jadi safety itu banyak elemennya, kayak kalau sekarang tuh pakai masker dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu elemen safety. Tapi yang paling dasar adalah safety dalam memposekan bayi. Gimana caranya? Yaitu menguasai teknik posingnya yang benar dan aman gitu. Karena ini kan bayi orang baru lahir gitu, udah disayang-sayang 9 bulan ditungguin gitu. Kita nggak bisa asal-asal tekuk kakinya lah, lehernya, dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya adalah hygiene. Ini juga apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya, klien itu pasti utamanya nanyain adalah ini aman nggak sih, ini steril nggak sih, propsnya dibersihinnya gimana sih, dan sebagainya. Ini juga sebenarnya jauh sebelum pandemi, kalau aku pribadi juga sudah menerapkan standar hygiene tertinggi yang bisa kita berikan gitu. Nah, comfort ini adalah kalau dilihat tuh bayi-bayi yang difoto kan kayaknya tidur semua deh gitu. Itu emang begitu atau gimana? Iya, jadi memang akan lebih mudah memposekan bayi pada saat posisi bayi tertidur lelap. Nah, gimana caranya supaya bayinya tertidur lelap? Nah, comfort ini adalah caranya. Bayi itu pada saat dia nyaman, dia akan tidur gitu. Dan memang usia 2 minggu pertama itu memang usia dia punya jam tidur banyak. Tapi kalau dia nggak nyaman, misalnya pada saat pose kakinya salah, ya otomatis dia nggak akan nyaman, pasti dia akan
kebangun gitu, nggak tidur, atau propsnya nggak nyaman, atau cara kita nggak ngerti bahasa bayi, apa dia lapar atau apa, itu juga bisa menjadikan bayi itu nggak nyaman. Jadi menurut aku 3 hal ini adalah yang benar-benar harus dikuasai untuk jadi newborn fotografi, selain dari teknik fotonya. Gitu. Nah, untuk JIR, banyak yang nanya, aku pakai JIR apa? Aku sekarang pakai JIR Canon EOS R. Ini untuk lensanya aku pakai lensa RF 35 mm f1.8 makro IS STM. Jadi ini memang JIR yang selalu aku pakai di setiap sesi. Nggak pernah ganti-ganti lensa juga, pokoknya selalu bawa ini gitu. So far bukan cukup ya, sangat memuaskan, memenuhi semua kebutuhan aku. Jadi mungkin dalam waktu yang lama nggak akan ganti juga, nggak akan upgrade. Sebelumnya juga pakai Canon sih, jadi ini memang versi upgradean aku terakhir aja, yang Canon EOS R ini. Oke, nah essential things tuh biasanya banyak yang nanya nih, kalau mau jadi newborn photographer tuh apa aja yang pertama dibeli ya, selain dari JIR ya. Ini banyak banget ya perintilannya kalau dilihat tuh newborn fotografi itu gitu. Tapi menurut aku beberapa barang di sini adalah menurut aku yang dulu waktu aku pertama tuh aku memang belinya adalah barang-barang ini, dan memang masih tetap kepake sampai saat ini gitu. Ini dan masih banyak lainnya, tapi biasanya barang-barang ini yang harus punya saat memulai dan akan kepake sampai sampai sekarang aku masih pakai kok. Terus, nah untuk style nih, jadi kalau aku buat gampangnya aku bagi 3 style foto newborn. Jadi style kan posenya tuh banyak banget. Setiap fotografer juga punya style masing-masing gitu. Nah, dari banyaknya style itu aku kategoriin jadi 3, yaitu yang pertama adalah wrap. Ini jadi style foto wrap itu artinya dibedong ya, dibedong. Terus ini teknik bedongnya nih, kalau pernah lihat atau mungkin sering ya kalau lihat fotografer newborn tuh foto bayinya kayak gini, kayak bulat gini, kayak kepompong, itu namanya di wrap atau di bedong, dan ini ada teknik khususnya. Ini namanya, kalau yang di foto ini pose potato wrap namanya, ya kayak kentang, jadi bentuknya bulat kayak kentang gitu kali ya maksudnya. Bukan aku yang namain, jadi emang udah ada aja, nggak tahu siapa yang namain gitu. Terus ada basic ini lebih ke kayak minimalis, nggak pakai props, itu cuman paling aksesoris seminimal mungkin. Jadi ini stylenya lebih ke fokus ke bayinya. Nah, terakhir ada yang tematik. Tematik ini lebih ke tema ya, bisa dilihat di sini. Misalnya ini tema apa sih? Tema anak sultan gitu kan, atau tema muslimah. Banyak banget. Kalau aku lebih ke style apa? Kalau aku sih semua aku oke, tergantung kebutuhan klien aja yang mana sukanya. Jadi memang ada baiknya menguasai semua style. Jadi kita lebih luas ya marketnya. Jadi kalau ada klien yang sukanya basic doang, kamu bisa provide. Ada yang sukanya tematik semua, kamu bisa provide. Untuk wrap juga kamu harus ngerti banget, harus menguasai tekniknya. Jadi ini salah satu juga hal yang bisa membuat bayi jadi nyaman. Jadi kalau kamu menguasai teknik wrap, itu biasanya bayi akan lebih nyaman, dan selanjutnya sesinya bisa berjalan lebih lancar. Nah, pose-pose newborn ini
banyak yang nanya, aman nggak sih gitu. Nah, sebenarnya pose-pose dalam newborn fotografi itu banyak yang mereplika posisi bayi seperti di dalam rahim ibu. Kayak gini aku kasih contoh ya. Ini kalau bisa dilihat ini kita memposisikan si bayi nih, posenya nih sama persis sama kayak dia punya pose pas masih di dalam perut ibu gitu. Nah, makanya dia merasa nyaman karena bayi baru lahir kan transisi ya, dia kayak masih pengen di dalam perut ibu gitu. Jadi pada saat kita memposekan bayi ini seperti di dalam rahim ibu, itu akan membuat bayi akan lebih nyaman gitu. Dan yang pasti aman asal dilakukan oleh fotografer yang memang sudah menguasai teknik-teknik pose bayi ini gitu. Jadi aman atau tidak relatif. Kalau buat aku sangat aman asal dilakukan memang oleh ahlinya. Nah, ini aku ada sedikit video ya. Di sini video pada saat aku nge-wrapping. Nah, kira-kira begini. Nah, ini bayi usia ya kira-kira 2 minggu ya. Ini pakai wrap yang tekstur kayak gini, bisa dilihat posisinya, posisi kaki, posisi tangan, ini semua seperti di dalam rahim ibu. Nah, bisa dilihat nih, babynya dia malah makin ditekuk, malah makin nyaman gitu, malah makin tidur. Nah, kayak gini. Nah, inilah kenapa pada saat dilihat, kok bayinya bisa muat di dalam ember kecil itu. Nah, karena kita sudah memposisikan dia itu seperti ini. Jadi bisa muat ya. Kalau orang ngebedong biasa kan zaman dulu tuh kakinya dilurusin gitu kan. Itu nanti susah, nggak muat gitu. Nah, ini namanya salah satu teknik wrapping juga. Nah, ini hasil akhirnya dari wrapping ini. Nah, selanjutnya ini ada tematik pose. Nah, lihat. Inilah kenapa bayi itu lebih baik dalam keadaan tidur karena mempostingnya akan lebih mudah. Gitu, ini hasil akhirnya. Nah, pada saat dia tidur aja tuh kadang-kadang dia masih kayak kebangun gitu. Makanya kita harus tahu juga teknik-teknik untuk membuat bayi nyaman, jadi dia tidur lagi gitu. Nah, ini juga salah satu ikoniknya pose newborn, ini namanya froggy pose. Ini hasil akhirnya ini jadi dia kayak bentuknya kayak katak ya, kakinya gini, jadi sebutnya froggy pose. Nah, untuk froggy pose ini, jadi, bisa dilihat di sini ya. Kalau tekniknya benar, itu baik, dia akan firm. Maksudnya pada saat sudut-sudutnya benar, itu dia bisa tanpa dipegang pun dia bisa gitu. Tapi kalau aku pribadi, memang aku
aku orangnya nggak mau ambil resiko ya, jadi semua harus zero risk untuk urusan newborn. Jadi aku tetap pegang bayinya. Ini biasanya aku bisa pegang sendiri atau biasanya ada asisten aku yang pegangin gitu. Nah setelah itu baru di komposit pada saat proses editing gitu. Nah hasil akhirnya seperti ini. Gitu. Kalau aku bisa ulang sedikit, kalau kamu bisa lihat, ini sebenarnya kalau aku biasa aku tes, aku lepas sedikit, oh berarti dia udah oke, posisinya udah nyaman, udah bener, baru aku foto. Tapi itu pun aku nggak lepas, karena kita nggak pernah tahu ya kapan baby itu bakal cepuan lah, atau dia suka, baby kan suka mimpi gitu kan, kita kan nggak mau ambil resiko. Dan untuk proses editingnya juga nggak susah gitu, jadi menurut aku lebih baik adalah tetap dipegang. Nah, ngomongin proses editing, newborn photographer juga harus bisa editing, harus banget ya, karena bayi itu kulitnya kayak apa sih, nggak nggak bagus gitu loh, nggak semulus yang kita lihat di foto. Bayi baru lahir tuh cenderung kulitnya pecah-pecah lah, kelupas lah, ada jerawat-jerawat lah dan sebagainya gitu kan. Nah, aku editing pakai apa? Aku pakai Lightroom sama PS dan ada namanya Rara Ismam Newborn Action Set. Itu biasanya memang newborn photographer biasanya udah punya. Teman-teman di sini mungkin ada juga yang udah pada punya. Ini memang khusus untuk memudahkan proses editing buat para fotografer newborn gitu. Jadi ini udah lengkap lah semuanya, udah untuk terutama skin retouch, lighting, color toning dan sebagainya. Dan ini untuk Photoshop. Buat yang pemula, kebanyakan malah pemula yang kayak aku tuh nggak bisa ngedit gimana ya. Nah ini akan membuat hidup kalian lebih mudah juga. Terutama ini aku bikin sendiri. Memang aku kumpulin dari sejak awal karir foto dan aku akhirnya nemuin apa-apa aja tools-nya yang memang selalu digunakan dan membuat lebih mudah. Itu, nah kira-kira untuk slide-nya segitu. Semoga bermanfaat. Oke, Mbak Rara, jadi kita udah tahu sedikit berarti basic ya ini ya Mbak ya, benar-benar basicnya dari bagaimana memotret bayi di masa newborn-nya gitu ya Mbak ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus tadi kan aku juga udah tunjukin tuh videonya pas aku nge-rap tuh gimana gitu. Nah, ini aku juga mau tunjukin langsung pada saat aku untuk rap potato sack namanya, yang tadi tuh yang kayak berdiri gitu. Gimana bayinya sampai bisa bulat begitu. Nah, ini aku tunjukin, semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak? Oke, nah jadi intinya adalah selain tahu tekniknya juga emang harus pakai bahan bedong atau bahan wrap-nya itu memang yang khusus untuk newborn fotografi. Kayak gini aku tunjukin, ini ada 2 macam. Yang utama adalah wrap basic di sini. Ini jadi bahannya, ini ukurannya, bahannya semua ini memang aku bikin khusus untuk nge-wrap untuk kebutuhan newborn fotografer ya. Kadang-kadang klien kayak, baru aku mau beli juga dong, gitu kayak gitu. Aku bilang ini buat kebutuhan foto, bukan nanti begitu dia lihat bayinya kok jadi tidur terus, saya seharian lagi di bedong kan kasihan juga gitu. Aku bilang ini kebutuhan foto. Jadi memang ukurannya semua udah aku bikin sesuai untuk kebutuhan foto di sini. Yang penting adalah bahannya tuh kayak stretch gitu. Nah, ini juga ada tekstur ini, biasanya ini bahan rajut, ukurannya pun sudah disesuaikan untuk kebutuhan newborn foto dan ini stretch banget. Tuh. Agak gelap biar aku di sini.
Nah, ini posisi bayinya ini pada saat di-wrap itu harus seperti ini. Kayak gini ya posisinya. Jadi ini kalau malam-malam tiba-tiba nengok sendiri, ngeri nggak sih? Jadi tangannya tuh di dada gini. Dan kakinya tuh gini posisinya. Kayak bersila tapi di atas perutnya. Gitu, ini di sini. Nah, untuk wrap-nya itu kan wrap-nya panjang nih. Ini sisi, ambil sisi, sorry, kelihatan nggak sih? Oh, ini. Nah, ini nggak di tengah-tengah ya, jadi di pinggir gitu. Kita taruh bayinya di atas wrap-nya. Habis itu langsung di wrap pakai wrap basic ini. Jadi wrap basic ini adalah untuk layer pertama. Oh, nanti berarti akan ada layer berikutnya ya, Mbak ya? Ya, nanti biasanya tuh 2 sampai 4 layer biasanya. Tergantung dari bayinya. Kadang ada bayi yang kecil banget gitu kan. Biasanya aku tambahin layer atau kebutuhannya sesuai kebutuhan bayinya aja. Nah, pertama adalah di-secure bagian atas badannya dulu, bagian tangannya. Jadi kalau dia tangannya udah firm, udah secure, itu bayinya biasanya udah mulai tidur tuh, udah mulai nyaman gitu. Aku selalu adalah tangannya dulu. Habis itu baru kita lilitin ke bagian kakinya. Kayak tadi yang di video. Itu dililitin ke bagian kaki sampai ke atas leher. Nah, ini juga ya diperhatiin. Jadi, ini kenapa tangan bayi posisinya adalah di depan dada. Karena kita nggak mau wrap ini malah nge-wrap ke atas leher sini. Ke atas leher sini. Ya kan? Kita maunya ini ada di sini. Biar apa? Karena kalau kita, ini kan harus kencang ya nge-wrapnya. Kalau kita nggak di bagian tangan ini, dia di leher, bayinya nanti ada ini susah bernafas di sini. Jadi harus tahu ya tekniknya. Oke, harus tahu tekniknya di sini. Nah, ini di sini. Ya, jangan di atas sini. Kalau di atas sini nanti bayinya nggak bisa napas, kecekek lehernya. Nah, itu juga kenapa harus tahu teknik wrapping, bukan cuma melihat, diikutin, terus ada hal-hal yang kita nggak ngeh. Kalau memang udah tahu, udah pernah ikut workshop atau pelatihan, biasanya tahu. Kita nonton video aja udah tahu gitu, karena udah tahu basic-basicnya. Nah, habis itu kita naikin lagi. Ini bayi paling anteng yang aku temuin nih malam ini. Anteng banget. Anteng banget dia. Ya, seneng deh. Coba semua bayi begini ya. Tapi rata-rata kalau pada umumnya bayi seperti ini, Mbak ya. Artinya pada saat usia mereka kurang lebih dari mulai lahir sampai dengan 2 minggu, berarti rata-rata anteng ya, Mbak ya, kalau klien-klien Mbak Rara sendiri? Iya, kalau usia 2 minggu emang mereka bener-bener yang masih jam tidurnya, deep sleep-nya tuh masih panjang gitu. Dan jadi mereka lebih gampang gitu di posenya karena lebih anteng gitu. Itu dengan catatan bayi yang sehat ya. Bisa juga, ada juga kadang ketemu bayi usianya 5 hari tapi kok nangis, rewel, kayak cranky, kayak nggak nyaman. Nah, itu kemungkinan biasanya
apakah dia kembung atau ada alergi, itu juga bisa jadi masalah gitu. Nah, ini kayak gini untuk bagian layer Oke. pertamanya. Hmm. Oke. Ya. Selanjutnya itu baru kita layer untuk bagian yang kedua. Nah, ini bebas aja ya untuk layer-layer selanjutnya tuh bebas aja mau pakai jenis wrap yang kayak gimana. Tapi yang pasti adalah bahan dan ukurannya sesuai untuk kebutuhan newborn fotografi. Jadi lebih memudahkan. Bisa aja sih kadang Mbak, boleh nggak sih pakai kerudung gitu? Kayaknya bagus nih teksturnya. Boleh-boleh aja sih, cuman aku udah rasain juga dari zaman dulu, bertahun-tahun nyari wrap yang cocok. Kalau bahannya memang bukan nggak sesuai, itu akan membuat kita lebih ribet gitu. Jadi newborn photographer tuh kan banyak ribetnya gitu. Belum ngurusin props-nya, belum motonya, belum apa. Jadi menurut aku memakai props yang memang dikhususkan untuk foto bayi itu akan lebih memudahkan kita dalam setiap sesi foto gitu. Jadi kita udah nggak perlu mikirin lagi gitu. Kita lebih fokus ke baiknya, ke posenya, ke lightingnya gitu. Nah ini sama aja kayak tadi. Ini. Ya. Hmm. Ini. Nah, jadi dia kalau udah layer pertama tuh biasanya udah nyaman banget, udah tidur, udah nggak bergerak. Yang penting dia perhatiin adalah selalu leher bayi ini diperhatiin banget. Jadi nggak boleh ngangkatnya. Ya. Ini kan kalau bayi ini kan keras ya, kalau bayi biasa kan kalau kita nggak pegang gini dia nanti kepalanya bisa kecengklak nanti. Nah bisa dilihat di sini dia udah mulai berbentuk. Nah itulah kenapa aku senangnya untuk layer-layer selanjutnya nih pakai ini biasanya kita kalau di online shop kita tuh namanya knit wrap karena Oke. bisa membuat lebih cepat bulatnya gitu bentuknya. Jadi kayak baru 2 layer Jadi aja sudah udah langsung berbentuk sudah gitu. di ya, sudah dikhususkan untuk mempermudah gitu ya, Mbak ya. Nah, bisa dilihat di sini ini. Nah, kepalanya hilang. Oke. Kayak gini. Ini namanya potato Oke. sack. Oke, Mbak. Kayak gini sih. Ya, oke. Oke, Mbak. Waduh, luar biasa ya. Makasih banget ya. Aduh, ini sambil ada yang nyoba ya di rumah juga. Jangan-jangan sambil nyoba juga gitu ya. Ya, Tapi luar biasa sekali. yang nggak punya posing doll tuh biasanya bisa pakai boneka. Boneka apa aja sih gitu. Ya, iya. Jadi bisa dicoba sendiri dengan boneka dulu gitu ya, Mbak ya, pastinya ya. Iya sih, kalau aku sih untuk yang belum pernah sama sekali pegang handle bayi tuh dalam artian untuk kebutuhan foto ya gitu. Aku aja dulu aku pada saat mulai foto bayi itu aku udah pernah 2 bayi aku punya yang sekarang udah gede-gede. Itu aja pas ikut training kayak yang bingung gitu loh karena beda banget. Kan banyak juga murid aku beberapa bidan gitu. Mereka kan udah kayak pegang bayi udah jago banget tapi tetap aja gitu memang tekniknya beda dengan bidan atau ibu-ibu tekniknya beda gitu. Jadi memang benar-benar. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rara, luar biasa sekali ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami pastinya. Dan juga bukan hanya berbagi cerita, tapi juga ilmu ya Mbak ya. Ya, dan tentunya ya, ya. Dan ternyata newborn photography ini juga sangat memberikan value ya di hidup seseorang, sama ketika si bayinya nanti sudah beranjak dewasa, karena bisa dikenang gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Ya, kenangannya ya benar-benar lifetime lah, seumur hidup dari sampai dia
gede sampai di setiap momen hidupnya pasti, dan nggak cuma buat si bayi itu sendiri gitu, buat keluarga juga. Kayak aku sebagai ibu terutama ya, kita kalau kita tuh selalu kalau anak kita udah gede tuh terus selalu yang kita omongin kayak, ih dulu dia tuh waktu bayi tuh kayak gini, tau gak sih, kayak gitu. Selalu yang diomongin gitu, pasti nggak cuma buat si bayinya juga yang baru lahir ini, tapi juga buat seluruh keluarga sih kalau menurut aku. Jadi benar-benar melalui newborn fotografi ini kita bisa bercerita tentang awal-awal kehidupan seorang anak. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Rara. Tapi tentunya Mbak Rara belum akan kemana dulu ya, karena kita nanti masih akan ada sesi tanya jawab sama Mbak Rara juga. Dan yang berikutnya, kita juga nanti punya sesi kuis ya Mbak ya, yang punya masih akan ada hadiah-hadiah juga ya, nanti yang akan diberikan. Jangan lupa ada banyak sekali hadiah-hadiahnya, seperti yang sudah disebutkan tadi di depan. Dan juga untuk nanti kuisnya sendiri akan ada 3 buah voucher sesi newborn fotografi senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang kuis. Dan juga akan ada free newborn product properties untuk 2 orang penanya terpilih ya Mbak ya. Sama juga ada free voucher discount private mentoring class ya, berbicara ya. Biar pada lihat, jadi aku mau bagi-bagi ini, wrap basic sama wrap knit buat yang beruntung dari prop shop aku. Yang kira-kira. Iya, jadi luar biasa masih akan banyak ya. Hadiah yang akan diberikan nanti ya tentunya ya di penghujung acara pastinya. Baiklah, masih di webinar berbagi cerita dengan New dan didukung oleh Canon Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengetikkan pada kolom Q&A, dan kami akan jawab pada sesi tanya jawab di akhir acara nanti. Seperti juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya, malam ini kita sudah kedatangan lagi satu pembicara lainnya, yaitu Bapak Agus Ismail yang merupakan CEO akuberbagi.com, yang akan menjelaskan kepada kita mengapa akuberbagi.com juga memiliki manfaat dan makna di hidup seseorang kelak. Dan sebelum kita akan bersama-sama memanggilkan Pak Agus, saya mau tanya dulu, di sini Bapak Ibu ada yang punya penghasilan tambahan nggak ya? Kalau mau mendapatkan penghasilan tambahan, mau dong ya, pasti ya. Karena selain bisa mendapatkan manfaat kebaikan berupa donasi atau wakaf dan manfaat ahli waris dengan berkontribusi di akuberbagi.com, kita juga dapat memiliki tambahan penghasilan, yaitu dengan mengikuti program Sahabat Berbagi. Dengan menjadi sahabat berbagi, kita dapat memiliki penghasilan tambahan hingga 8 juta rupiah per bulan seumur hidup dengan modal hanya Rp50.000 saja. Caranya gampang banget, kita tinggal install dan daftar aplikasi Sahabat Berbagi di Play Store, kemudian ajak minimal 3 orang lainnya untuk menjadi sahabat berbagi. Maka kita sudah memiliki potensi besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari komisi atau ujrah senilai 8 juta rupiah per bulan seumur hidup, dan juga tetap memberikan manfaat kebaikan pastinya berupa donasi senilai Rp225 juta serta manfaat untuk ahli waris senilai Rp275 juta. Dan sebelum kita memanggilkan Bapak Agus Ismail, pastinya sehabis ini sudah ada di sini Bapak, sudah bergabung dengan kita Pak Agus. Halo Mbak Mona. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat bergabung bersama kami Pak. Kita akan mendengarkan sedikit cerita ya Pak. Tadi kita sudah berbagi cerita dengan Mbak Rara, sekarang kita akan berbagi cerita dengan Pak Agus sejenak nih Pak ya. Oke, sip. Oke, iya, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Mona, Mbak Rara juga thank you sudah berada di forumnya akuberbagi.com ya. Kita bisa sharing bersama, berbagi cerita. Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk mengenalkan ini akuberbagi.com itu apa gitu ya. Oh, tahu-tahu kok ngajak Mbak Rara untuk join gitu. Nah, jadi dengar cerita dari Mbak Rara sangat impresif, apalagi kita bicara dengan momentum. Jangan sampai kehilangan momen gitu kan. Supaya tidak kehilangan momen, kita harus fokus. Nah, kami di akuberbagi.com ini sebenarnya kita bicara mengenai fokus juga, gitu kan. Bagaimana sih kita menciptakan berbagi kebaikan itu di masa depan? Oke, langsung aja kali ya. Nah,
teman-teman semuanya, pada waktu kita sekarang sedang menikmati sharing, berbagi segala macam, di luar sana itu ternyata keadaan berbeda, gitu ya. Banyak sekali masyarakat di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, gitu kan. Kemudian ada orang yang tinggalnya itu di slum area, gitu ya. Rumah yang tidak layak huni, dalam satu rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga, sampai istilahnya kalau oksigen aja rebutan. Nah, itu. Terus yang kalau kita bicara bayi gitu ya, faktanya adalah pada waktu saat ini pun ada bayi lahir, maka 1 di antara 3 dari mereka itu mereka dalam kondisi stunting. Sayang ya, tentunya kalau misalkan kita bicara tadi newborn gitu, kita bisa foto-foto, tapi di sana ada yang kurang beruntung juga. Dan ada satu lagi nih, bicara mengenai pendidikan di Indonesia itu ternyata masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD, ya kan? Kalau rata-rata pendidikan tingginya itu mereka di 44%, maka di Indonesia hanya 16%. Sayang banget gitu. Nah, apalagi sekarang dengan kondisi COVID, itu ternyata lebih memperparah lagi keadaan kemiskinan dan segala macam. Nah, ini adalah fakta yang memang ada saat ini di Indonesia. Fakta yang kedua, di sisi lain gitu ya, kita punya uang 20.000. 20.000 itu kita bicara, seberapa cepat sih kita mau habisin itu? Nah, tentu teman-teman masih ingat dong, ada yang namanya kopi kenangan. Jadi saya nggak bawa brand apa-apa ya, tapi ya udahlah ini yang paling gampang. Ada kopi kenangan yang kita habiskan dalam sekali. Ada juga ya mohon maaf nih, kan kalau sekarang kita bicara toilet juga tarifnya juga segitu. Bahkan memang kalau misalkan kita berniat untuk kebaikan, maka kita bicara, oh ya sudah bisa nih kita sampaikan aja ke kotak amal. Kita sampaikan untuk donasi, gitu kan. Nah, kemudian dari situlah muncul ide, mungkin nggak sih kita membuat suatu komunitas, kita membuat suatu platform gitu ya, yang bisa mengumpulkan dana donasi itu hingga 1 triliun. Nah, oke, wah mungkin ya gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah coba kalau kita startnya dari 20.000, mungkin nggak sih? Oh iya mungkin banget gitu kan. Secara hitungan matematika sederhana, kalau kita ngumpulin 20.000 dengan 50 juta orang, maka 1 triliun itu pasti tercapai. Pertanyaannya, aduh, kok 50 juta sih? Kenapa ada nggak sih cara yang lain? Nah, kenapa nggak kita kumpulkan aja dari 100.000 orang, tapi dengan 20.000? Mungkin nggak sih? Nah, itu adalah fakta-fakta yang ingin saya kemukakan di saat ini pada forum berbagi. Oke, nah lalu atas dasar tersebut kami melakukan yang namanya inovasi. Bagaimana supaya dari fakta-fakta yang ada kita buat suatu inovasi yang bisa menyelesaikan. Nah, itulah yang namanya akuberbagi.com. Nanti saya jelaskan kenapa kok bisa begitu. Nah, pada waktu akuberbagi.com lahir, tidak hanya kita harapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, tapi juga kami kepingin bahwa keluarga yang kita sayangi, newborn tadi ya, itu juga akan menjadi tetap perhatian kita. Kasih sayang pun juga masih kita berikan kepada mereka. Kok bisa begitu? Nah, tentu kalau kita belajar tentang kamera tadi ya dari Mbak Rara, kamera mengajarkan kita bahwa satu hal supaya hasilnya bagus adalah fokus. Dan itu pun yang kami lakukan di akuberbagi.com. Emang fokusnya apa gitu? Yang pertama, kami fokus bahwa kebaikan itu harusnya adalah modern, harusnya mudah, harusnya murah. Nah, disinilah kami memposisikan bahwa akuberbagi.com itu menjadi platform digital yang kita kepinginnya bahwa setiap masyarakat Indonesia itu bisa berwakaf, bisa berdonasi, bahkan bisa berbagi kebaikan yang lainnya gitu ya, bisa sharing yang lainnya, yang untuk apa? Untuk kita semua. Nah, eh, akuberbagi.com ini kami berbasis pada produk asuransi syariah, ya asuransi jiwa syariah. Itulah kenapa? Karena memang kami didukung oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Itu yang mensupport kami untuk mengeluarkan akuberbagi.com. Nah, apa itu murah? Ya tentunya kita bicara 3M, modern, mudah, dan murah. Harapannya kalau misalkan sekarang sudah modern ya, ini bisa diakses di laptop, di tab, atau di handphone kita. Bahkan itu bisa istilahnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu kan. Dan fakta membuktikan biasanya saluran-saluran kebaikan itu dilakukan pada waktu subuh gitu ya, jam 3 sampai jam 10. Nah, ini yang menarik sekali buat kami gitu ya. Nah, lalu itu adalah fokus pertama. Kami membangun sesuatu yang kebaikan secara modern, mudah dan murah. Oke. Nah, berikutnya apa? Yang kedua, fokus kami kedua adalah kita fokus kepada program-program yang memang untuk masa depan, yaitu terkait pendidikan, kesehatan, kemudian juga pembangunan
pembangunan sekolah, pembangunan masjid, ya. Dan juga adalah pemberdayaan. Ini berarti kita bicara mengenai keluarga. Ya memang ada juga, kami juga fokus kepada duafa. Tetapi kita bicara bahwa program-program yang kami dukung itu benar-benar program yang untuk masa depan. Dan tentunya itu semuanya dikelola oleh partner-partner yang kredibel. Kami memastikan kenapa memilih partner yang kredibel, karena kita bicara mengenai peace of mind. Kita kepingin ketenangan dari setiap orang yang ingin menyalurkan niat baiknya untuk berwakaf maupun berdonasi. Tentu kita tidak bisa sembarangan gitu ya, kita kepinginnya bahwa benar nih bahwa faktanya ini memang disalurkan dengan tepat. Ya, itu adalah fokus yang kedua. Lalu fokus ketiga, berbagi di masa depan. Nah, inilah yang akan menjadi pembeda dengan platform donasi yang lainnya. Sebagai ilustrasi saja gitu ya. Jadi kalau kita bicara donasi biasa, tentunya begitu kita menyalurkan 20.000, maka akan selesai kepada lembaga yang didukung. Ya kan? Selesai sudah. Maka tersalurkan. Nah, sedangkan di Aku Berbagi, kita melakukan pendekatan yang sama. Setiap donatur itu bisa berdonasi 20.000 per bulan, 50.000 per bulan, gitu ya, hingga 5 tahun, hingga 10 tahun, dengan manfaat apa? Manfaatnya nanti akan menjadi jauh lebih besar. Balik lagi saya harus sampaikan bahwa di sini kan kita memang mengambil atas dukungan Generali, kita diberikan satu produk yang namanya Aku Berbagi, yaitu asuransiku berkah buat negeri. Asuransiku berkah buat negeri. Nah, jadi manfaatnya itu memang didedikasikan khusus untuk kebaikan. Jadi kebayang kalau kita bicara 20.000 per bulan, pembayaran hanya 5 tahun, berarti sekitar 1,2. Dari manfaat yang terbentuk sebesar 7 juta, 5 juta akan dialokasikan kepada partner yang ditunjuk. Kemudian 2 jutanya kembali kepada keluarga. Itulah yang kami menjadi pembeda dengan yang lain. Artinya kami pun juga sekaligus melengkapi apa? Melengkapi dari platform donasi yang ada, melengkapi dari kebaikan yang ada sekarang. Kenapa itu bisa? Karena kita bicara mengenai masa depan. Pada waktu terbentuk 5 tahun, selesai kita memberikan kontribusi, maka ini akan menjadi potensi wakaf dan donasi untuk seumur hidup. Nah, ya itu yang pertama. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya begini, sepanjang saya mengelola akuberbagi.com, kita bicara dengan yayasan-yayasan, pertanyaan sederhana adalah kepada mereka ya dari saya, itu saya bisa tanyakan, apakah sudah punya bayangan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu sumber dana untuk teman-teman di yayasan ini seperti apa? Dan jawabannya more or less sama. Mereka akan sampaikan bahwa tahun ini aja kami mengejar target, tahun depan pun juga sama, apalagi 5 tahun lagi kita tidak pernah punya bayangan. Nah, disinilah kami punya posisi bahwa oke, akuberbagi.com adalah berbagi di masa depan. Bayangkan nanti yayasan tersebut 5 tahun lagi sudah istilahnya tidak perlu mengumpulkan dana lagi karena memang sudah ada tabungan dan potensi donasi. Dan tentu saja apapun yang saluran yang kita berikan itu juga akan berbuah baik lagi kepada keluarga yang kita sayang. Nah, itu sekilas mengenai Aku Berbagi. Pada waktu kita bicara akuberbagi.com, kami pun juga tidak stop di situ. Kita terus berinovasi. Lalu lahirlah yang namanya Sahabat Berbagi. Oke. Nah, di Sahabat Berbagi kita mengambil konsep gotong royong. Kalau misalkan kita tadi Aku Berbagi itu bisa diakses di web base tanpa harus download. Nah, perbedaannya adalah Sahabat Berbagi ini di-download berupa aplikasi. Jadi harus download ya. Kenapa? Karena memang tujuan kami adalah membentuk suatu komunitas kebaikan. Nah, jadi kalau saya boleh definisikan, Sahabat Berbagi adalah aplikasi komunitas kebaikan dari akuberbagi.com. Kenapa kita ambil istilahnya Sahabat Berbagi? Karena kita merasa bahwa namanya sahabat itu pasti akan saling mengajak kebaikan. Sahabat itu akan saling mengingatkan. Sahabat itu pasti kepingin sama-sama gitu kan untuk membentuk suatu kebaikan. Saya ambil contoh misalkan ini adalah komunitas dari fotografi ya, newborn fotografi. Nah, tentunya ini menjadi suatu komunitas yang bisa kita bawa tuh. Kita sama-sama sahabat nih, kita saling berbagi ya. Kita saling mengingatkan untuk mengajak kebaikan. Oke. Nah, kita mengambil konsep yang sangat sederhana bahwa setiap orang boleh mengajak kebaikan, join di Sahabat Berbagi. Harapannya apa? Kalau tadi saya cerita bahwa kami punya cita-cita, kepingin punya membentuk dana potensi donasi wakaf itu sampai 1 triliun, maka dengan adanya Sahabat Berbagi, kita mengajak semua orang untuk join bersama Sahabat Berbagi, maka itu menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan.
Tidak harus mengumpulkan 50 juta orang, kita cukup mengumpulkan 100.000 orang aja. 100.000 orang juga banyak loh. Oh ya, kita memang makanya gampang aja. Kita cukup mengajak aja 3 orang. Nanti 3 orang mengajak lagi 3 orang. Lama-lama itu akan terkumpul lah 100.000 orang tersebut. Ya. Dan kedua, tentunya kita kepingin membangun komunitas wakaf, komunitas kebaikan. Ya, jadi semuanya kita bisa berbuat baik sama-sama. Kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik dan berbagi juga, gitu ya. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Mbak Mona, ada tambahan income seumur hidup. Nah, tentunya kalau kita bicara kita mengajak orang lain, tentu kan ada usaha yang dilakukan gitu ya. Maka kami pun akan spare bahwa begitu teman-teman di sini bisa bergabung dengan sahabat berbagi, maka ya insya Allah kita bisa memberikan tambahan income seumur hidup. Ya, jadi seperti ini. Kami punya tagline adalah ajak 3 sahabat, dapatkan 3 manfaat. Balik lagi, karena tadi adalah dukungan yang diberikan oleh Generali berupa produk asuransi jiwa syariah, manfaatnya itu dijadikan khusus untuk berbagi kebaikan. Berbagi kepada yayasan yang kita pilih dari awal, maupun kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, kita sebagai sahabat berbagi pun bisa mendapatkan tambahan income. Ya, kenapa? Karena memang jangka waktu untuk kontribusi ya, ini istilahnya kontribusi 10 tahun. Kalau kita bicara komunitas, maka saya rasa komunitas itu tidak ada batas. Saya ambil contoh bahwa saya pun sekarang dari sejak saya kuliah sampai sekarang masih tergabung dalam satu komunitas. Jadi 10 tahun itu bukan waktu yang lama ya, itu singkat banget. Ya. Dan tentunya kalau kita bicara asuransi syariah, kita selalu mengacu kepada fatwa MUI. Balik lagi buat sekali lagi saya kenalkan bahwa kami punya yang namanya sahabat berbagi. Dengan mengajak 3 sahabat, maka teman-teman bisa mendapatkan 3 manfaat. Oke, nah tentunya sangat mudah. Ini tinggal di install aja, sudah ada di App Store, juga ada juga di Google Play. Nah harapannya tentu saja bahwa Aku Berbagi dan Sahabat Berbagi ini akan menjadi komunitas yang besar, yang akan tidak hanya memberikan impact kepada diri kita sendiri, tapi juga kita kepingin memberikan impact kepada orang lain di sekitar kita yang sangat membutuhkan di luar sana. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Jadi komunitas berbagi, komunitas sharing ini akan menjadi solusi untuk permasalahan di masyarakat, melengkapi semua hobi-hobi yang kita punya sekarang. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Mbak Mona. Oh, oke. Yep. Nah, baik teman-teman. Yep. Nah, saya sangat senang bahwa akuberbagi.com ya dalam hal ini sudah ada tamu Mbak Rara, dan kami pun juga akan memberikan atau kita akan membuat forum-forum yang sama. Kita akan membuat forum Aku Berbagi, kita akan membuat forum Sahabat Berbagi, yang tentu saja bahwa kita kepingin kita semuanya tidak hanya kita percaya bahwa 100.000 tidak harus dibentuk dalam waktu sekarang, dalam waktu seminggu nggak usah. Kita sama-sama aja saling mengingatkan semuanya, kita mengajak satu persatu keluarga, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita, supaya kita nanti akan menjadi suatu komunitas yang besar, dan tentunya balik lagi semuanya akan untuk berbagi kebaikan. Menarik banget nih ya. Aku ya gitu Mbak Mona. Ya tadi kayak yang simple banget gitu ya. Terus kan yang kayak bisa mulai dari 20.000. Emang kalau aku pribadi sedekah yang utama ya. Apalagi kita orang berbisnis itu mau sebagus apapun tekniknya, bisnisnya. Tapi menurut aku sedekah yang utama sih. Aku udah rasain berbisnis dari nol. Benar-benar dari nol, itu memang intinya adalah sedekah gitu. Nah, kadang-kadang kan suka kelupaan ya Pak ya gitu. Apalagi kita udah biasa, orang kalau udah sibuk cari duit suka lupa gitu kan. Nah, enaknya kalau ini kan kita udah nggak perlu lupa lagi. Jadi kayak udah otomatis misalnya ya minimal 20.000 tuh apa sih nggak berasa banget. Kadang-kadang kita tuh kalau mau sedekah tuh kayak mikirnya tuh yang muluk-muluk gitu. Maunya harus besar lah apa. Apalagi kalau kayak misalnya tadi kan disebutin juga ya ada dompet. Kalau aku biasanya emang ke dompet duafa segala macam. Itu kayak nggak tahu kenapa kalau misalnya
mindset-nya kalau mau sedekah ke organisasi-organisasi yang udah terkenal gitu, kayaknya kalau sedikit tuh gimana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi ketunda-tunda gitu. Tapi ini kalau misalnya dengan 20.000, kalau kalau satu orang mungkin nggak seberapa. Tapi kan ini maksudnya ini juga kan dalam tahap membangun komunitas ya gitu. 20.000 satu orang, tapi kalau 100.000 orang, apalagi 200 juta rakyat Indonesia gitu kan, kayaknya udah nggak perlu ada lagi orang-orang yang kesusahan, apalagi terutama di era-era pandemi gini. Dan ini kan setelah kita meninggal pun akan terus ya, jadi nggak berhenti sampai di situ gitu. Kalau kita sedekah sendiri kan, oh kita udah meninggal udah gitu selesai. Ini terus-terusan ya Pak, kalau aku nggak salah tangkap tadi nih ya, karena tadi sambil baca juga kan gitu. Iya. Keren nih Mbak Rara ya, fokusnya langsung tepat sekali. Bener. Jadi pada waktu nanti setiap teman-teman di sini ya bergabung dengan Aku Berbagi atau Sahabat Berbagi, tentu saja bahwa setiap kebaikan yang kita salurkan tidak hanya pas waktu kita masih hidup, tetapi juga pada waktu meninggal pun akan tersalurkan. Kalau misalkan di Islam tentunya kan kita bicara wakaf ya, itu adalah pahala yang tidak akan pernah berhenti seterus-terusnya. Nah, disitulah yang menjadi akar kami membuat yang namanya akuberbagi.com. Ya memang khusus yang sahabat berbagi, kita akan bicara kontribusi yang lebih besar, yaitu 50.000. Tadi aku berbagi 20.000, ini 50.000. Jadi saling melengkapi lah, Mbak Rara. Wah, Iya. mantap nih. Memang fokus itu penting ya. Jadi begitu saya bicara, ada pointing satu hal yang sangat mengena dari Mbak Rara. Emang kalau buat aku pribadi sih relevan banget. Aku selalu di Instagram juga selalu pokoknya kan banyak yang nanya nih, maksudnya kayak gimana sih Mbak Rara biar bisa, maksudnya ini kan as a bisnis kita bangun dari nol ya, gimana. Aku selalu bilang, sedekah dulu deh yang utama, nggak usah gede, nggak usah, pokoknya intinya sedekah dulu, karena itu emang bener-bener menurut aku, apalagi sebagai muslim ya, emang itu salah satu cara utamanya dulu gitu untuk melancarkan rezeki, membukakan rezeki-rezeki yang lain. Ini enak nih, udah ada wadahnya yang terpercaya kayaknya. Mantap, baik. Terima kasih Mbak Rara. Silakan Mbak Mona. Baik, udah menarik ya Pak ya. Tadi penyajiannya juga tentang sahabat berbagi juga ya Pak ya. Terima kasih banyak. Dan pastinya seperti yang tadi juga Mbak Rara udah sampaikan atau Pak Agus, senilai 20.000 tuh kita sehari-hari tuh kayaknya aduh biasa banget gitu ya Pak mengeluarkan itu. Alangkah baiknya apabila kita keluarkan untuk memberikan kebaikan gitu ya Pak ya, untuk berbagi kebaikan. Betul sekali. Oke, dan saya juga mau ngingetin nih teman-teman yang ada di sini, hadir di sini, jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Berbagi Kebaikan ya. Itu tentu benar Aku Berbagi ya Pak ya, Instagramnya. Ya, ada Instagramnya di Instagramnya Aku Berbagi.com. Betul ya Pak? Betul sekali. Ya nanti banyak sekali informasi di situ. Oke, udah ini ya Pak ya, sudah pada di follow ya sama teman-teman. Jangan lupa loh, karena hadiah-hadiahnya tadi juga menyangkut dengan akuberbagi.com tentunya ya. Dan untuk berikutnya kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya, atau sesi Q&A. Sesi Q&A-nya ini sudah cukup banyak juga yang masuk. Ada untuk Mbak Rara, mungkin juga ada yang mau bertanya ke Pak Agus, boleh silahkan langsung saja diketik. Tapi untuk pertama saya akan tanyakan, ini ada pertanyaan, boleh ya Mbak Rara ya, untuk Mbak Rara dulu nih. Pertanyaannya dari Mbak Ika Fitrianti. Pertanyaannya adalah, saya sudah lama ingin menjadi newborn photographer. Kebetulan saya sudah pernah sertifikasi 1 kali. Hanya saja saya belum pernah praktek langsung dengan bayi. Apalagi semenjak pandemi ini, saya kurang percaya diri untuk belajar langsung dengan bayi atau menawarkan diri untuk foto cuma-cuma untuk belajar. Bagaimana Mbak Rara tipsnya yang menarik customer untuk newborn photographer pemula seperti Mbak Ika ini untuk belajar mencari pengalaman dalam menguasai teknik? Terima kasih sebelumnya. Oke Mbak, mungkin bisa dibantu dijawab Mbak Rara? Ya, makasih ya Mbak Ika udah hadir di sini. Jadi gini ya, ini jadi Mbak Ika ini udah pernah sertifikasi 1 kali, tapi belum pernah praktek langsung. Aku kurang ngerti juga ya. Jadi kalau biasanya kalau aku private maupun grup workshop itu
yang untuk dapetin sertifikat biasanya kita belajarnya teori dengan posing doll, terus abis itu praktek sama bayi langsung gitu. Jadi memang harus praktek langsung sama bayi beneran gitu. Jadi kalau ini aku kurang ngerti juga, maksudnya sertifikasi tapi belum pernah praktek sama bayinya gitu kan. Nah, untuk tips untuk pemula itu biasanya kalau salah satunya adalah sertifikat itu juga bisa menjadi salah satu untuk membuktikan kepada klien bahwa kita ini capable di bidang ini. Kita udah pernah, kita tahu tekniknya yang aman dan nyaman gitu. Dan setelah itu ada portfolio. That's why aku biasanya pada saat workshop kenapa juga pertimbangan pakai peserta harus praktek langsung dengan bayi asli, tentunya dengan pengawasan mentor ya, itu supaya bisa dapat portfolio. Jadi kayak kan kalau kita bikin Instagram foto bayi gitu, tapi pas dibuka nggak ada foto bayinya kan aneh juga gitu kan. Jadi semua hasil karya pada saat workshop itu akan bisa menjadi portfolio setiap peserta yang ikut training, dan biasanya juga aku pribadi pun kalau training biasanya seperti itu, kita ada bayi asli, habis itu kita bisa pakai portfolionya, itu bisa jadi salah satu penarik juga untuk calon klien. Jadi kalau menurut aku kan newborn photography ini base-nya adalah trust klien. Pada saat calon klien merasa percaya, itu dia pasti akan meng-hire kita gitu, karena memang newborn photographer yang akan menghandle bayi berharganya. Jadi menurut aku adalah trust-nya dulu. Nah, rasa percaya itu dari apa? Itu salah satunya dari sertifikat, mengedukasi bahwa kita sudah di training untuk hal ini, kita udah tahu do and don'ts-nya, kita benar-benar bisa menghandle bayi dengan benar gitu. Dan untuk mencari model, dulu juga saya biasanya tawarin. Jadi dulu sebelum open booking, biasanya saya tawarin dulu saudara, teman dekat. Nah, itu juga untuk jadi portfolio juga gitu. Dan untuk jadi kalau habis training juga tetap harus praktek-praktek juga. Nah, itu salah satunya adalah dengan mencari teman atau saudara yang baru lahiran, terus kita bisa jadiin portfolio. Nah, nggak usah yang bayar gitu, yang gratisan aja mereka pasti nanya, lu bener bisa nggak nih gitu kan. Nah, itu kita bisa tunjukin, oh kita udah di training, kita udah pernah menghandle bayi gitu. Nah, itu menurut aku bisa mempermudah segalanya gitu kira-kiranya. Oke, Mbak. Untuk pertanyaan berikutnya, sekali lagi saya masih minta nih dari tadi apabila ada pertanyaan untuk Mbak Rara ataupun Pak Agus, bisa langsung ditulis juga ya, diketik lagi. Saya sekaligus nih ya, Mbak Rara ya, satu nih untuk Mbak Rara lagi. Bagaimana menyiasati bila rumah klien space untuk fotonya minim, Mbak? Gitu. Ini pertanyaan dari Niken Pratiwi. Iya. Aku sering banget ya, apalagi di Jakarta, klien kita banyak yang tinggal di apartemen, malah dulu pernah foto di kos-kosan. Itu kalau aku biasanya hanya butuh space minimal banget itu di 2,5 kali 3 meter lah gitu. Kalau memang maksudnya kos-kosan juga pasti segitulah. Nah, kalau memang nggak ada, itu di space segitu, biasanya di ruang tamu atau di kamar, kita akan geser-geser barang gitu. Misalnya kayak aku udah minta siapin kan ruangannya at least segitu, biasanya mereka bisa sih nyiapin. Malah kadang pernah di apartemen pas kita datang, kok di depan pintunya kasur, sofa, semua kok di luar-luar semua gitu ternyata semua barangnya dikeluarin dulu terus jadi kosong gitu pas kita masuk gitu kan. Gue pikir ini mau pindahan apa gimana gitu. Ya jadi itu kita kan udah banyak, kita komunikasi dulu sama klien kita, kasih tahu kebutuhan kita, habis itu kita bantu cari solusi. Biasanya gitu. Biasanya mereka juga nanya, Mbak, muat nggak ya? Nggak apa-apa, nanti kita geser. Kalau misalnya nggak ada orang, kita bantu-bantu geser gitu.
gitu. Oke, itu juga berarti harus ber-AC juga ya Mbak ya? Harus gitu atau bagaimana Mbak untuk bayinya sendiri? Ya, jadi kalau bayi itu bayi itu kan apalagi bayi baru lahir tuh gampang kedinginan. Logikanya adalah di dalam perut ibu tuh hangat kan gitu. Nah, bayi baru lahir kan masih transisi. Jadi udah pasti dia gampang kedinginan gitu. Nah, kalau aku menghindari AC ya. Biasanya kalaupun ruangannya ada AC, aku minta matiin dulu. Itu suhu idealnya di antara 28 sampai 30 derajat gitu. Terus kecuali kalau misalnya dia posisinya udah di wrap gitu, biasanya ya udah nggak apa-apa deh. Kadang tuh sebenarnya yang lebih nggak nyaman sih ibu bayi atau bapak bayi yang ada di situ gitu, kayak gerah banget nih. Kalau bayi sih santai-santai aja. Kalau aku sih udah biasa. Jadi kita kalau moto tuh pasti udah kayak keringetan banget gitu kan. Emang udah biasa gitu. Jadi kalau kita keringetan, ukuran aku tuh adalah kalau kita keringetan, fotografernya, oh berarti ini bayi nyaman gitu. Berarti segitulah nyamannya dia. Kalau untuk biasanya kita pakai pemanas juga, heater, itu untuk tertentu. Misalnya bayi prematur yang beratnya di bawah 2,5 kilo, itu biasanya kita pakai penghangat gitu. Tapi kalau di Jakarta kayaknya nggak perlu penghangat sih ya, jarang sekali kita pakai. Oke, makasih Mbak. Kita soalnya kan suka berpikir kalau orang tua, anak-anak takutnya malah kepanasan gitu ya, padahal ternyata itu suhu yang tepat gitu ya untuk newborn ya, untuk baby Iya, newborn. malah senengnya agak anget gitu. Oke, makasih banyak Mbak. Oke, ini ada satu pertanyaan juga untuk Pak Agus, Pak. Ini pertanyaannya dari Mbak Sari. Pertanyaannya adalah, apakah aku berbagi ada semacam days offline di daerah? Karena sangat bagus untuk menggerakkan jiwa sosial anak-anak muda di daerah ya Pak. Gimana Pak? Silahkan Pak. Oke. Nah, inilah konsep tadi kita bicara modern, mudah, dan murah gitu ya. Karena modern pasti jangkau aja itu bisa nasional. Jadi apabila kita sudah bisa membentuk suatu komunitas, maka kegiatan offline itu akan sangat mudah dilakukan. Namun sayang ya kita pandemi, jadi kita bagaimanapun tetap harus menjaga protokol. Jadi saat ini semuanya dilakukan secara virtual. Nah, jadi seperti contoh, kita punya sahabat berbagi yang ada di Makassar, kita sudah punya sahabat berbagi yang di Palangkaraya gitu ya, bahkan di daerah-daerah kita sudah punya, apalagi di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Nah, tentunya pada waktu nanti kita semua bergabung di sahabat berbagi, maka kegiatan offline itu akan sangat-sangat mudah dilakukan. Nah, lalu bagaimana mengantisipasi dengan virtual? Maka sahabat berbagi nanti itu akan kami bekali dengan virtual event. Kemudian saya ambil contoh gitu ya, kita bikin sesi seperti ini, kemudian kita bilang bahwa yuk kita bantu di sana yang sedang ada bencana melalui donasi langsung, itu akan sangat mudah dilakukan. Tapi insya Allah nanti kalau memang sudah normal, ya pandemi sudah berakhir, maka kegiatan offline itu, wah udahlah, itu akan jadi sering sekali sih Mbak Mona. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Dan untuk ini sedikit ini pertanyaan aja sih, tadi sekilas juga ada pertanyaan kalau untuk manfaatnya sendiri itu memang kita bisa memberikan kepada siapapun anggota keluarga yang kita pilih gitu Pak ya? Iya, terutama adalah keluarga yang langsung. Jadi kalau misalkan yang istilahnya yang sudah berkeluarga tentunya bisa ke suami, istri dan anak-anak. Kalau yang belum ya kepada orang tua. Ya. Itu manfaat yang bisa dilakukan. Dan tentu saja balik lagi sebenarnya niatnya tentu kita mulai dari memberikan orang lain dulu ya Mbak Mona. Kita berikan kepada orang lain, ya, kemudian untuk keluarga juga. Ini terutama keluarga inti ya, gitu. Oh, itu keluarga inti. Tapi itu apakah tertutup hanya untuk keluarga inti atau bisa juga misalnya gitu kita bukan di luar keluarga inti gitu, bisa seperti itu juga Pak ya? Jadi kalau kepingin seperti itu gampang. Jadi kita buka nih misalkan Mbak Mona misalkan masih single nih ya, kemudian ya sudah ini untuk orang tua. Kalau saya mau keluarga yang lain, udah tinggal aja mereka menjadi sahabat berbagi. Join, download aplikasinya sahabat berbagi, maka otomatis akan bisa tercover juga. Jadi lingkaran itulah yang kita kepingin buat. Jadi semakin lama semakin besar. Jadi jangan eksklusif kepada keluarga kita sendiri ya, gitu kali. Ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Terus sedikit kembali lagi ke Mbak Rara, ada satu pertanyaan lagi boleh Mbak ya? Mbak Rara, bagaimana workflow yang baik agar waktu untuk pemotretan tentunya lebih efisien gitu ya? Ini dari Mbak Sari Kusumawati.
berapa lama waktu maksimalnya untuk memotret bayi gitu. Kurang lebih seperti itu, gimana Mbak? Oke. Sebelumnya makasih ya Mbak Sari Kusumawati. Aku coba bantu jawab. Jadi workflow yang efisien itu adalah kalau aku selalu bilang setiap bayi itu beda-beda gitu. Makanya setiap bayi itu kalau aku workflow-nya beda-beda gitu. Gimana supaya tahu workflow yang ini cocok buat bayi ini adalah itu biasanya pada saat kita ketemu bayi yang akan kita foto, dari situ aku udah tahu. Kan udah tahu umurnya, lahir tanggal berapa, ini hari keberapa, terus aku cek semua badannya, terus dia lahirnya beratnya berapa, saat itu beratnya berapa, tipikal feeding-nya kayak gimana. Nah, dari situ aku udah bisa simpulin pada saat awal, oh ini kayaknya workflow yang cocok buat dia ini gitu. Dan kelihatan juga dari mukanya gitu. Mungkin karena udah terlalu banyak bayi, ketemu bayi, jadi kayak kalau ada bayi yang kita baru datang masih cerah gitu matanya gitu, wah ini kayaknya harus di wrap dulu nih, atau kalau misalnya bayinya udah deep sleep bisa langsung ke pose-pose tertentu gitu. Jadi setiap bayi adalah berbeda-beda workflow-nya dan akan lebih efisien kalau mengerti bahasa bayi, kita bilangnya, misalnya bayinya, bayi kan nggak bisa ngomong ya, kalau dia lapar ada tertentu yang bisa simbol tanda-tanda, kode-kode yang bisa kita lihat dari bayi tersebut. Nah, dari situ kita bisa tentuin workflow-nya. Itu biasanya bisa itu juga akan dipelajarin di training. Terus maksimal waktu ya, kalau aku pribadi aku tentuin maksimal itu 4 jam. Kenapa 4 jam? Biasanya aku sesi foto 2 sampai 3 jam. Tapi kalau memang baiknya benar-benar misalnya lagi growth spurt tuh ada fase-fase tertentu di mana bayi itu rewel gitu, pengennya nyusu mulu dan sebagainya. Itu maksimal adalah 4 jam. Jadi kenapa 4 jam? Menurut aku 4 jam itu udah lebih dari cukup untuk mengekspos bayi gitu. Maksudnya bayi itu kan di pose itu kan lumayan capek ya gitu. Kalau untuk ukuran bayi gitu, walaupun cuma posenya kayak cuma tiduran juga, tapi tetap aja itu mengganggu waktu tidur dia gitu. Menurut aku kalau lebih dari 4 jam itu udah nggak safe sebenarnya gitu. Jadi aku selalu tentuin memang maksimal itu sesi di 4 jam. Oke, berarti maksimalnya kurang lebih memang 4 jam ya untuk nyamannya gitu ya Mbak ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Denny Kosasi. Apakah newborn-nya pakai pampers selama pemotretan? Tergantung posenya. Kalau pose yang pakai baju, pakai rep, pokoknya di luar dari pose telanjang itu pakai pampers kalau aku. Tapi kalau memang ada pose basic tuh biasanya, kalau pose basic tuh biasanya kan nggak pakai baju, ada yang memang minta bener-bener telanjang gitu, karena kapan lagi bisa difoto telanjang tanpa dituntut gitu pada saat baru lahir itu. Gitu. Ini kalau udah segede gini pose telanjang kan bahaya nanti gitu. Nah itu otomatis kita copot sementara di posting gitu. Pampersnya kita copot pada saat di pose. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Rara. Itu sudah sedikit tentang dari Mbak Rara ya, newborn fotografi. Ini ada satu lagi ya untuk Pak Agus. Pak, boleh pertanyaan dari Mbak Niken. Untuk akad sahabat berbagi itu bagaimana ya Pak jelasnya? Silakan Pak. Pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi mungkin saya akan definisikan dua itu ya. Jadi bagaimana akad untuk bergabung menjadi sahabat berbagi. Nah tentunya ini sukarela ya, karena memang sifatnya adalah kita memberikan referensi atau mengajak orang lain untuk bergabung menjadi sahabat. Dengan tujuan, balik lagi tadi saya sampaikan, untuk membangun komunitas kebaikan, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, tetapi kalau misalkan pertanyaan adalah akad
untuk wakaf ya, biasanya kalau akad itu biasanya kaitannya dengan wakaf. Nah itu kami menggunakan akadnya adalah wa'ad. Jadi artinya wa'ad kalau di Muslim itu artinya janji, janji untuk menunaikan wakaf. Kapan wakaf itu ditunaikan? Tentunya pada waktu wakif, istilah orang yang berwakaf itu meninggal dunia. Jadi pada waktu masih hidup itu janji bahwa kami akan berwakaf, saya akan berwakaf. Nanti pada waktu saya sudah meninggal, tolong wakaf itu ditunaikan. Balik lagi, jadi menjawab pertanyaan, itu adalah wakaf, akadnya adalah wa'ad atau berjanji untuk memberikan wakaf, dan nanti pada waktu sudah meninggal maka akan ditunaikanlah wakafnya. Nah, tetapi kalau yang donasi lebih simpel, jadi istilahnya ya sudah, kita berjanji saja bahwa nanti pada waktu saya meninggal maka manfaat tersebut akan ditunaikan untuk yayasan yang membutuhkan dan juga akan diberikan kepada keluarga yang kita sayangi. Gitu Mbak Mora. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Kalau Sama-sama. gitu, oke, nanti untuk berikutnya kita akan menyudahi dulu untuk sesi tanya jawabnya. Dan berikutnya kita akan memasuki ke sesi kuis. Betul ya, ini kalau kuis pasti sudah nanti-nanti nih, ditunggu-tunggu nih, karena hadiahnya semuanya menarik nih. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Untuk nanti 2 orang penanya yang terpilih itu sudah disiapkan ada hadiah free newborn foto produk properties untuk 2 orang penanya terpilih, yang mana nanti penanya terpilihnya nanti akan diinfokan oleh panitia di akhir acara. Dan untuk jangan lupa di sini masih ada juga free e-voucher Grab senilai total Rp900.000 untuk 30 orang pendaftar pertama yang mengikuti acara ini. Jadi jangan lupa langsung mendaftar di akuberbagi.com. Dan jangan lupa juga Instagramnya di-follow ya. Dan untuk berikutnya, untuk kuis, kita punya hadiah juga, yaitu free voucher diskon sesi newborn foto senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang kuis. Sudah siap-siap ya? Ini mungkin diminta dibantu oleh panitia ya, dilihat juga. Oke, dan jangan lupa untuk yang belum terjawab pertanyaannya nanti di sini, bisa ke Instagram ya. Nanti akan dibuka question answer di story Instagramnya akuberbagi.com. Oke, untuk kuis, pertanyaan pertamanya adalah, sebutkan 3 hal utama dalam newborn fotografi. Oke, bisa langsung masuk, dibantu mungkin ya dengan para panitia. Sebutkan 3 hal utama dalam newborn fotografi. Cepat banget. Langsung pada cepat ya Mbak Rara ya, masuk semuanya nih. Nanti saya minta bantuannya dari panitia untuk diinfokan mungkin namanya, karena ini langsung masuk, langsung banyak nih. Semuanya, 3 hal utama dalam newborn fotografi. Ini sampai ada yang kayak belum saya ngetik udah kirim nih, soalnya koma. Baru Jadi jangan ditulisnya satu persatu ya. saking ininya nih. Iya. Oke. Iya, baik. Boleh kita buka sama-sama ya di sini ya. Oke. 3 hal utama dalam newborn fotografi adalah safety, hygiene, dan comfort. Oke, pemenangnya sudah ada ya, panitia sudah memilih. Banyak. Yang pertama, ya ini sudah ada, tadi sudah masuk ke saya juga. Pemenangnya adalah Mbak Indah Farista. Selamat Mbak Indah Farista. Selamat ya. Oke, ya selamat ya. Nanti akan dihubungi lagi oleh panitia untuk lebih lanjutnya. Tapi kita masih ada 2 pertanyaan lagi untuk kuis. Siap-siap? Oke. Pertanyaan yang kedua untuk kuis malam hari ini, yaitu sebutkan jenis pose wrap dalam newborn fotografi yang dijelaskan pada acara ini. Yang tadi ini ya. Sebutkan salah satu, ya, salah satu jenis pose wrapping ya. Oke, sudah langsung masuk juga nih semuanya. Cepet banget dari tadi ya. Oke. Sudah masuk, boleh nanti panitia bisa bantu juga. Di info. Masih terus masuk.
Oke. Ya, kita jawab dulu bersama-sama. Sebutkan salah satu jenis poster wrap dalam newborn fotografi yang dijelaskan pada acara ini adalah potato sack. Dan pemenangnya sudah dipilih oleh panitia. Selamat untuk Mbak Citra Dewi. Iya, selamat ya Mbak Citra Dewi, pemenangnya. Untuk pertanyaan kedua dari kuis kita malam hari ini. Dan yang berikutnya, pertanyaan terakhir ya, siap-siap juga nih di kuis ini. Siap-siap ya yang mau ketik. Pertanyaan terakhir di kuis pada malam hari ini. Sebutkan slogan akuberbagi.com. Sudah ada dari tadi ya, disebut-sebut juga sama Pak Agus. Ini aku boleh ikutan nggak sih ini? Boleh, nanti hadiah khususnya dari saya nanti. Iya. Slogan akuberbagi.com. Slogannya ya, slogan ya. Ini yang masuk bagaimana nih panitia? Ada yang sudah benar? Terus masuk. Slogannya. Oke. Kalau gitu, kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama. Slogan akuberbagi.com adalah berbagi itu ringan dan meringankan. Dan pemenangnya sudah didapatkan oleh panitia, yaitu selamat untuk Muhammad Subarkah. Iya. Untuk Muhammad Subarkah, terima kasih banyak sudah benar ya menjawabnya ya. Nanti para pemenang akan dihubungi lagi oleh panitia. Dan tentunya sekali lagi selamat untuk para pemenang kuis pada malam hari ini. Jangan lupa dapat voucher diskon ya untuk sesi newborn fotografi ya dengan Mbak Rara pastinya. Dan untuk berikutnya pertanyaan-pertanyaan akan bisa dilanjutkan di Instagram Story ya di akuberbagi.com. Oke, mungkin dari Pak Agus ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita menutup acara malam hari ini. Oke, jadi terima kasih buat Mbak Rara, terutama ya Mbak Mona juga sudah mengawal acara sesi dari akuberbagi.com. Tentunya saya berharap bahwa kita bisa bersama-sama punya satu visi untuk membentuk suatu komunitas untuk yang kebaikan buat diri kita dan keluarga kita dan orang lain. Dan tidak hanya hari ini tapi juga di masa depan. Makanya saya sangat berharap bahwa kita semua bisa join di dalam komunitas Sahabat Berbagi dengan cara download di App Store maupun di Google Store. Saya rasa nanti kita juga bikin sesi seperti ini lagi dengan Mbak Rara gitu ya. Tetapi ini khusus Sahabat Berbagi aja. Yang belum jadi sahabat, nanti dulu gitu ya. Kita prioritaskan Sahabat Berbagi dulu. Itu aja ya dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak banyak Rara, Pak ya. Agus. Terima kasih juga Pak Agus. Sehat-sehat ya. Sama-sama Mbak Rara, sehat-sehat semuanya. Iya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Agus Ismail, CEO dari akuberbagi.com, dan juga untuk Mbak Rara atau Mbak Flora Ardela dari Instagramnya Rara Ismom, betul ya Mbak ya? Oke, newborn fotografi spesialis kita yang bergabung dan berbagi cerita malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa kita masih punya juga free voucher diskon private mentoring senilai 1,5 juta untuk 5 orang pertama yang berkontribusi di akuberbagi.com minimal 20.000. Lumayan banget ya itu ya untuk private mentoring newborn fotografer ya untuk 5 orang pertama yang berkontribusi di akuberbagi.com minimal 20.000 rupiah. Iya. Dan juga untuk yang tadi nanti masih akan dipilih juga e-voucher Grab senilai total 900.000 rupiah untuk 30 orang pendaftar pertama yang mengikuti acara. Dan tentunya panitia akan menghubungi langsung kepada para pemenang dan kepada semua yang berhak mendapatkan hadiah melalui email. Dan untuk info-info bisa dilihat mungkin nama pemenang dan selanjutnya itu bisa dilihat di Instagramnya akuberbagi.com ya. Jadi langsung aja menuju ke sana. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pun boleh langsung menuju ke akuberbagi.com. Dan hari ini webinar berbagi cerita dengan newborn fotografi yang diselenggarakan oleh akuberbagi.com dan didukung oleh Canon Indonesia bersama saya Mona Sofyan.
tentunya kita akhiri sampai malam hari ini, dan kita sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Selamat weekend ya. Terima kasih.